Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Supriyadi sebagai dosen pengampu tentang evaluasi pendidikan. Saya akan mencoba menyampaikan atau mempresentasikan tentang evaluasi pendidikan isi bab 1, yaitu tentang penilaian, yang ditulis atau dibuat oleh saya sendiri, Dodi Abdurrahman, 8720318556. Pada rekan-rekan yang mau menyimak atau pas melihat atau pas memperhatikan, kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan, atau mungkin mau diperbarui silahkan. Kalau yang terlalu pendek ditambah, terlalu panjang mungkin dikurangi, ada salah tulisan tolong disampaikan. Wabil khusus kepada Bapak Supriyadi, Bapak Dr. Supriyadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada tulisan atau tata tulis atau tata urut dalam penyampaian PPT ini kurang berkenan, mohon dimaklumi adanya. Oke, kita lanjut untuk penyampaian bab 1, yaitu tentang penilaian. Penilaian. Pengertian daripada penilaian. Penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi atau angka, deskripsi verbal, analisis, interpretasi informasi untuk membuat keputusan. Jadi pengertian penilaian adalah penilaian proses sistematis yang meliputi pengumpulan informasi, angka, deskripsi verbal, analisis, interpretasi informasi untuk membuat keputusan. Fungsi penilaian dalam pembelajaran adalah suatu alat untuk mengetahui kemampuan dan keberhasilan siswa yang tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. Dengan fungsi ini, maka penilaian harus mengacu pada 4, yaitu 1. Penelusuran, penelusuran atau keeping tracks. 2. Pengecekan atau checking up. 3. Pencarian atau finding out. 4. Penyimpulan summing up. Jadi di sini ada 4, adalah penelusuran, keeping tracks, pengecekan, checking up, pencarian atau finding out, penyimpulan atau summing up. Istilah-istilah penilaian. 1. Tes yang berasal dari bahasa Latin testum, berarti adalah alat untuk mengukur tanah. Tes dapat didefinisikan adalah sebagai seperangkat pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi. Sekarang non-tes adalah teknik evaluasi yang tidak menggunakan perangkat soal yang dikerjakan oleh peserta didik. Selanjutnya adalah pengukuran. Pengukuran dapat dibedakan, yaitu 1. Pengukuran kualitatif, 2. Pengukuran kuantitatif. Jadi pengukuran menurut di sini ada 2, pengukuran kualitatif, pengukuran kuantitatif. Arti pengukuran sebagai pemberian angka pada suatu atribut atau karakteristik yang tertentu yang dimiliki seseorang. Objek yang diukurnya adalah kecerdasan, kematangan, kejujuran, kepribadian, dan lain sebagainya. Jadi ada kecerdasan, kematangan, kejujuran, kepribadian. Ini objek yang
diukur. Menurut Endang Purwanti 2008.24, pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa atau benda sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Menurut Endang Purwanti. Menurut Lane Gronsland 1990.25, tes adalah an instrument or systematic procedure for measuring discernible behavior. Jadi tes adalah merupakan sebuah instrumen yang sistematik secara prosedur dasar untuk mengukur contoh-contoh assessment. Menurut Terry Overton 2008, assessment adalah proses memantau kemajuan dan mengumpulkan informasi untuk membuat keputusan pendidikan sesuai kebutuhan. Assessment itu menurut teori Overton adalah proses memantau kemajuan dan mengumpulkan informasi untuk membuat keputusan pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Assessment menurut Hana 1993, assessment is the process of collecting, interpreting, and synthesizing information to aid in decision making. Assessment synonymous with measurement plus observation is conscious drawing inferences from this data shows. Data shows assessment merupakan proses pengumpulan, interpretasi, dan sintesis informasi untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam asesmen dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengukuran atau berupa data kuantitatif dipadu dengan data kualitatif yang diperoleh dari hasil pengamatan pengertian asesmen. Juga diberikan oleh Harlan 2006 yang menyatakan bahwa asesmen dalam konteks pendidikan merupakan proses pengumpulan bukti-bukti dan pembuatan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang hasil belajar siswa. Tujuan asesmen. Apa sih tujuan asesmen itu? Tujuan asesmen bisa dilihat di sini untuk melihat kondisi anak saat itu dalam rangka menyusun suatu program pembelajaran yang tepat sehingga dapat melakukan layanan pembelajaran secara tepat. Macam-macam asesmen. Assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning. Jadi assessment merupakan pembelajaran, assessment adalah untuk pembelajaran, assessment as learning adalah pembelajaran sendiri, pengecekan sendiri. Assessment, ini ada tabel ya. Assessment of learning. Apa sih di bawah aset dilakukan oleh guru? Apa saja assessment of learning yang dilakukan oleh guru? Untuk menentukan instruksi apa yang dilakukan selanjutnya. Untuk menyiapkan deskripsi umpan balik siswa, apa mereka mengerjakan, apa yang membutuhkan verbal, dan bagaimana memperbaikinya. Terus assessment for learning. Assessment for learning ini juga dilakukan oleh guru untuk menentukan tingkat prestasi siswa dan ekspektasi seluruhnya pada pemberian poin setiap waktu sebagai bukti pada pengambilan keputusan secara profesional. Assessment as learning dilakukan oleh siswa sendiri atau teman sejawatnya untuk menentukan
apa yang dilakukan selanjutnya dalam belajarku. Untuk menyiapkan deskripsi umpan balik kepada teman sejawat dan dirinya. Sekarang evaluasi. Pengertian evaluasi adalah merupakan saduran dari kata bahasa Inggris evaluation yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Definisi evaluasi adalah sebuah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Menurut Nur Kencana 1983, pengertian evaluasi menurut Nur Kencana adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Menurut Raka Joni 1975, arti evaluasi adalah proses untuk mempertimbangkan suatu barang, hal atau gejala dengan mempertimbangkan beragam faktor yang kemudian disebut value judgment. Menurut Stapham dan kawan-kawan 1971, evaluasi memiliki beberapa unsur, yakni sebuah proses perolehan, obtaining, penggambaran, delineating, penyediaan, providing, informasi yang berguna, useful information, dan alternatif keputusan, choose in alternative. Menurut Relthayer, pengertian evaluasi menurut Relthayer adalah sebuah proses pengumpulan pendidikan yang sudah tercapai. Dilihat dari diagram transformasi sebagai berikut. Ini ada input itu masuk ya, sama dengan intake. Ini sebagai di silabus ada intake, terus ada transformer itu jadi input masuk ke transformer, nanti di transformer diolah, ditransportasikan keluar menjadi output masuk lagi ke feedback. Jadi return line ini umpan balik lagi masuk ke feedback. Di sini dari feedback sini dikembalikan lagi ke input. Jadi begitu seterusnya. Dari output, transformer, output, return line masuk ke umpan balik, feedback, langsung ke input lagi. Keterangan gambarnya, input adalah bahan mentah yang dimasukkan ke dalam transformasi. Yang dimaksud barang mentah adalah calon peserta didik yang akan memasuki sekolah. B. Transformasi adalah mengirim siswa yang belum dididik dan akan dididik menuju perubahan, yaitu mesti mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Yang output adalah bahan jadi yang dihasilkan transformasi. Sedangkan feedback adalah segala informasi baik menyangkut output maupun transformasi, fungsinya untuk memperbaiki output dan transformasi. Unsur transformasi sekolah antara lain: A. Guru, personal lainnya. B. Metode mengajar dan sistem evaluasi. C. Sarana penunjang. D. Sistem administrasi. Penyebabnya kurang bermutunya lulusan adalah input yang kurang baik kualitasnya, guru dan personal yang kurang tepat kualitasnya, C. Materi yang tidak atau kurang cocok, metode mengajar dan sistem evaluasi yang kurang memadai standarnya, sistem administrasi yang kurang. Jadi ada beberapa B, C, D, E. Ada 5 ya. Jadi input yang kurang baik kualitasnya, guru dan personal yang kurang tepat kualitasnya, materi yang tidak atau kurang cocok,
metode mengajar dan sistem evaluasi yang kurang memadai, standarnya sistem administrasi yang kurang tepat. Pada kesimpulannya adalah banyak faktor yang menentukan berhasilnya, yaitu guru, metode, lulusan, proses pendidikan. Jadi pada kesimpulannya adalah banyak faktor yang menentukan keberhasilan, yaitu guru, metode, lulusan, proses pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyajian PPT ini. Mohon maklum bila ada kekurangan, ada pertanyaan, silakan Anda bisa menghubungi saya sendiri atau nanti bisa dipresentasikan, bisa ada pertanyaan. Kalau ini saya mau bisa membahas karena tidak ada pertanyaan, ya kalau dibahas juga ya lumayan lama satu persatu, ya ini singkatnya aja, nanti selanjutnya kita akan diskusikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.